Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyal ijabu wan nadbu wal karahatu. Di sini beliau akan membahas hukum syar'i yang dilihat dari sisi khitabnya ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya ada perbedaan antara ijab dan wajib, nadbun dan mandub, ibahah dan mubah, karoha dan makruh, tahrim dan haram. Itu ada perbedaan. Kalau ijab, nadbun, ibahah, karoha ini namanya apa? Namanya khitab. Kalau wajib, mandub, mubah, makruh, haram itu namanya pekerjaan mukallaf. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarih wa anna as-sihhata wal fasad min khitabil wad'i. Adapun sahih, fasid, batil, sabab, syarat, ini kenapa tidak disebutkannya, mungkin hanya sebagian. Ini semuanya hukum syar'i wad'i. Jadi ada dua bagian, ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Apa sih perbedaan hukum syar'i taklifi dan wad'i? Kalau hukum syar'i taklifi itu semuanya bersifat tuntutan, bersifat pekerjaan juga. Aqimus shalah, hendaklah kalian mendirikan sholat, itu kan pekerjaan. La taqrabuz zina, jangan pernah kalian mendekati perbuatan zina, itu kan pekerjaan, berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Namanya saja sudah taklif. Taklifi itu artinya tuntutan. Adapun sahih, fasid, syarat, sabab itu namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu hanya sebatas tanda. Nih saya kasih contoh. Saya kasih gambaran terlebih dahulu, ilustrasi agar kalian itu paham. Ketika kalian lagi berkendara, di situ kalian akan menemukan lampu lalu lintas. Ketika kalian sedang berkendara, lalu kalian melihat lampu lalu lintas. Apa arti dari lampu lalu lintas tersebut? Kalau lampunya lampu merah, apa artinya? Kalau yang menyala lampu hijau, apa artinya? Di situ menyimpan arti. Kalau lampu merah, maka kita tidak diperbolehkan untuk jalan, harus berhenti. Lampu hijau menyala, itu artinya kita harus berjalan. Apakah hukum syar'i taklif ini gambaran ya, gambaran agar kita itu paham apa maksud hukum wad'i. Jadi hukum wad'i ini sama dengan lampu merah tadi, lampu hijau tadi, lampu lalu lintas lah, sebagai tanda. Ya, apakah hukum wad'i ini berpengaruh pada hukum taklifi? Tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hukum tersebut hanya sebatas tanda. Lampu lalu lintas ini kan berhubungan dengan pemerintah, berarti hukum taklifinya apa di situ? Kita wajib berhenti ketika lampu merah menyala. Jadi lampu merah menyala itu namanya hukum wad'i, tapi kalau kita kaitkan dengan pemerintah ya, ini hukum wad'inya pemerintah. Kalau lampu merah itu wajib berhenti. Kewajiban kita menuruti aturan tersebut sehingga kita wajib berhenti ketika itu, namanya hukum taklifi. Jadi di situ ada kewajiban berhenti. Jadi kan tuntutan untuk berhenti, itu namanya hukum taklifi dari sisi pemerintah. Kenapa kita berhenti? Karena ada lampu merah. Apa hubungan lampu merah dengan berhenti? Tidak ada hubungan, melainkan lampu merah tersebut hanya sebatas tanda agar kita tahu bahwasanya sekarang ada kewajiban berhenti. Maka ini hanya sebatas gambaran agar mudah nanti memahami apa itu hukum wad'i, hukum taklifi. Nah, saya bawa kalian ke hukum syar'i taklifi dan wad'i dari sisi syariat. Kalau tadi dari segi pemerintah. Aqimus salata liduluki syams ila ghasaqil lail.
hendaklah kalian mendirikan sholat ketika matahari sudah mulai tergelincir. Ketika matahari sudah mulai tergelincir, maka di situ ada kewajiban sholat zuhur. Maka tergelincirnya matahari itu tanda yang menandakan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban sholat zuhur. Maka kewajiban sholat zuhur itu artinya hukum taklifi. Dari mana kita tahu? Dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu namanya hukum tanda, hukum wad'i yang dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban sholat duhur. Apakah tergelincirnya matahari ini berpengaruh pada kewajiban sholat duhur? Tidak berpengaruh sama sekali. Terus kenapa harus sholat duhur ketika tergelincirnya matahari? Karena tergelincirnya matahari itu dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum tanda, hukum wad'i. Nah, itu pemahaman sekilas ya, agar kalian tuh paham perbedaan dari hukum wad'i dan hukum taklifi. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ثم قال المصنف رحمه الله لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة والفساد الذي هو البطلان بمعنى واحد. Ini tadi saya singgung bahwasanya perbedaan maksud perbedaan antara fasid dan butlan ini tidak ditemukan perbedaannya. Hanya ada sebagian orang yang mengatakan itu berbeda. Tapi menurut qaul yang mu'tamad ini tidak ada perbedaan. Fa imma bis-sihhati wal fasad. Jadi hukum itu apabila berkaitan dengan transaksi bil muamalat itu bisa dikatakan batil, bisa dikatakan fasid. Dan batil dan fasid ini mempunyai satu arti. Wa in ta'allaqa bi ghairil muamalat, kalau berkaitan dengan selain muamalat seperti ibadah, imma talabun au idnun fil fi'li wa tarki ala sawa. Adapun kalau berkaitan dengan ibadah itu bisa berkaitan dengan tuntutan atau pemberian izin dalam mengerjakan ataupun larangan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Insya Allah ini kita akan jelaskan di hukum taklifi pembahasan detailnya. Wa talabu imma talabu fi'lin aw kaffihi. Maksud dari tolab itu adalah tuntutan. Ya, yang maksud tolab itu adalah tuntutan. Nah, rata-rata khitab Allah Subhanahu wa taala itu selalu menuntut kita. Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Khitab Allah itu menuntut apa dari kita? Imma, ini ada dua. Kadang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala imma talabu fi'lin, menuntut untuk kita kerja. Au kaffihi, atau kadang Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu. Seperti wa'atuz zakah, itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk membayar zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Kutiba alaikumus shiyam, itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpuasa di bulan Ramadan. Aqimus shalah, itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan sholat 5 waktu. Au kaffi, kadang Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjauhi riba. Wala taqrabuz zina. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjauhi perbuatan zina. Wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan harta anak yatim. Jadi inilah bentuk tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun minhuma imma jazimun aw ghairu jazim. Nah, di sini tuntutan yang berbentuk talabu fi'lin aw kaffin ini terbagi menjadi dua. Nah, ini butuh untuk kita sebutkan tasjirnya ya agar mudah dipaham. Oke, mungkin kita tulis di sini.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wa taysir wa tuliku biha abwaab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Perhatikan. Jadi kita tahu tadi bahwasanya hukum itu dibagi dua. Hukum itu dibagi dua. Ada hukum taklif, ada hukum taklif, ada hukum yang kedua wada', hukum wad'i. Nah, hukum wad'i di sini ada 7, insyaallah ini akan kita jelaskan. Dan hukum taklif ini yang dimaksud taklif itu tolab. Tolab itu artinya tuntutan. Nah, tolab ini ada dua. Ada tolabu fi'lin, ada tolabu tarkin. Ya, ada tuntutan untuk mengerjakan, ada tuntutan untuk meninggalkan. Nah, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu itu ada dua. Ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Tuntutan untuk meninggalkan juga ada dua. Ada jazim, ada ghairu jazim. Ghairu jazim. Ini saya akan jelaskan apa maksudnya tuntutan mengerjakan secara jazim dan tuntutan mengerjakan yang bersifat ghairu jazim. Tuntutan pekerjaan yang bersifat jazim adalah tuntutan pekerjaan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh kita tinggalkan, seperti pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji. Itu namanya tuntutan pekerjaan yang bersifat jazim. Ada tuntutan pekerjaan yang bersifat tidak jazim. Maksud dari tidak jazim, boleh kita meninggalkannya. Seperti apa? Seperti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, ya, puasa Senin Kamis. Itu namanya tuntutan pekerjaan tapi bersifat tidak jazim. Tidak jazim ini artinya boleh kita tinggalkan. Ada tuntutan untuk meninggalkan. Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk meninggalkan sesuatu. Nah, di sini sama halnya dengan yang di sini. Jadi kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sesuatu dan harus kita jauhi larangan tersebut. Seperti kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk meninggalkan zina, itu harus. Kita dituntut oleh Allah untuk menjauhi riba, itu harus. Kadang tidak harus, artinya boleh kita lakukan. Seperti kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk tidak kencing berdiri, tidak makan berdiri. Itu tuntutan untuk meninggalkan, tapi ghairu jazim, tidak harus. Artinya boleh seorang itu kencing berdiri, makan berdiri, boleh-boleh saja. Cuma alangkah baiknya untuk tidak melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud kata beliau tadi. Saya hapus ya ini semua. Saya kembali lagi ke nasul ibarah yang tadi. Qala al-musannifu wa talabu imma talabu fi'lin aw kaffih. Jadi tuntutan itu bisa berupa talabu fi'l atau talabu kaf. Fi'l atau kaf. Allah Allah. Wa kullun minhuma imma jazim atau ghairu jazim. Jadi fi'il talabu fi'lin jazim, talabu fi'lin ghairu jazim. Talabu kaffin jazim, talabu kaffin ghairu jazim. Fa talabul fi'lil jazim al-ijab. Maka apabila talabu fi'lin itu jazim, itu namanya ijab. Kama druli qaulihi ta'ala aqimus shalah. Wa talabul fi'lil ghairil jazim an-nadb. Ini saya sudah terangkan tadi. Kama druli qaulihi ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, yang melakukan perdamaian, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul kaf, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu itu sama, ada yang bersifat jazim,
Kalau bersifat jazim berarti tidak boleh kita lakukan. Itu namanya tahrim. Tamadru li qaulihi ta'ala wala taqrabu az-zina, wala taqrabu zina. Jangan pernah kalian mendekati perbuatan zina. Wa talabul kafil ghairul jazim, itu namanya karoha. Artinya kita itu boleh melakukan, tapi alangkah baiknya untuk tidak melakukannya. Hadis sahihain, seperti hadis yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis. Kata Nabi SAW, apabila salah satu dari kalian memasuki masjid, maka jangan duduk dulu, hatta yusalli rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Maka perhatikan di sini, saya kasih tanda ya, ada ijab, ada juga nadab, ada juga tahrim ya, ada tahrim, ada mana lagi, nah ini karohah. Jadi yang 4 ini, ijab, nadab, tahrim, itu namanya namanya hukum syar'i taklifi yang bersifat ijab, yang bersifat apa itu, khitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mukallaf nantinya merespon khitab Allah ini, maka akan berubah namanya menjadi wajib. Bukan berubah, nama khitab ini dampaknya adalah pekerjaan mukallaf yang berupa wajib, mandub, haram, dan makruh gitu. Lafadz kaf secara bahasa itu menahan. Kaf ini secara bahasa ini telapak tangan. Kenapa telapak tangan ini dikatakan kaf? Karena bisa menahan seseorang. Oh jangan gitu. Masa kalau kita menahan seorang, oh jangan gitu. Nah jangan gitu. Jangan. Jadi tindakan demikian itu namanya kaf. Jadi ada ya Allah, Allahu alam kalau yang dari tunangan itu. Kaf secara filosofis kenapa jadi tark? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Maka karena bunyi ijabnya itu adalah ijab, bunyi khitabnya adalah ijab, maka respon pekerjaan mukallaf itu akan menjadi wajib. Maka di sini kata beliau fal wajibu yang dikatakan wajib adalah ma. Isi dari ma ini adalah pekerjaan. Pekerjaan di mana seorang mukallaf itu akan mendapatkan pahala ketika mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan siksa apabila ia meninggalkan. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau tadi itu kita bahas ijab, kalau sekarang kita bahas wajib. Jadi wajib ini nama pekerjaan, ijab itu nama khitab. Wal mandub ini respon dari apa? Nadab. Wal mandub ma yuthabu ala fi'lihi, wal mandub ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apabila mengerjakan dia akan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak akan mendapatkan siksa. Wal mubah huwa ma la yuthabu ala fi'lihi wa la ala tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa la ala fi'lihi. Tidak mendapatkan pahala apabila mengerjakannya, tidak akan mendapatkan siksa apabila dia meninggalkannya. Jadi istilahnya tidak akan mendapatkan siksa baik itu melakukan ataupun meninggalkannya. Masya Allah. Tapi itu dijelaskan oleh para ulama, lakin idza nawa bi ahlihil qawi, apa lanjutannya? Falahu ma qad nawa. Intinya apabila seorang itu dengan perkara mubah dia niatkan untuk melakukan yang baik, maka akan mendapatkan pahala karena niatnya. Tidur itu pada dasarnya merupakan hal yang mubah, tapi kalau diniatkan agar bisa bangun malam, maka itu akan mendapatkan pahala. Makan itu perkara yang mubah. Kulu washrabu itu merupakan hal yang mubah. Kita boleh makan, boleh minum. Tapi ketika kita
makan dan minum itu diniatkan agar semangat melakukan ibadah, mampu melaksanakan ibadah, maka makan minum kita itu dapat pahala karena niatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wal makruh, makruh adalah aksul mandub, kebalikan dari mandub. Wa huma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Akan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya dan tidak akan mendapatkan siksa ketika melakukannya. Tapi di sini ada istilah imtithal. Maksudnya adalah ketika seorang itu meninggalkannya karena takut pada seseorang, maka tidak akan mendapatkan pahala. Contoh gini, ada cewek ya jalan ya. Dia tidak ingin lihat cewek tersebut. Kenapa? Karena di situ ada kiai saya yang melihat saya. Jadi dia malulah melihat cewek karena sedang dipandang oleh gurunya atau sedang dipandang oleh ibu atau ayahnya. Maka di situ dia tidak mendapatkan pahala karena tidak melihat cewek. Kenapa? Karena meninggalkannya tadi bukan karena Allah, bukan karena ikhlas. Wal haramu aksuhu, haram adalah kebalikan dari itu. Aksul wajib, nah, kebalikan dari wajib. Wa huwa ma yuthabu ala dargih imtithalan wa yu'adabu ala fi'lih. Apabila melakukan akan mendapatkan siksa, dan apabila tidak melakukan akan mendapatkan pahala. Wa hadhihi al-ahkamul khamsah hiya al-musammatu bil ahkam at-taklifiyah. Nah, ini yang 5 tadi itu dikenal dengan hukum taklifi. La'annaha muta'alliqatun bi fi'lil mukallaf. Karena semuanya itu berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Min haitsu taklifu ay ilzamuhu ma fihi kulfah. Taklif itu artinya menuntut sesuatu yang sulit dilakukan. Masyaqqah min fi'lin aw tarkin. Baik itu melakukan atau meninggalkan. Jadi melakukan perbuatan baik itu masyaqqah. Kita sulit. Ya, sholat kita sulit, puasa sulit, meninggalkan hal yang dilarang oleh syariat itu sulit, meninggalkan zina itu sulit, meninggalkan menjaga pandangan itu sulit, ya. Bahkan kata sebagian ulama, meninggalkan perkara haram ini lebih sulit dari mengerjakan kebajikan, ketaatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.